Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Kita boleh melihat karya Tuhan nyata dalam hidup kita. 1 minggu Tuhan memelihara kita, penyertaannya sungguh luar biasa atas kita. Mari saat pagi hari ini dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, syukur kita bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Dia Allah yang senantiasa ada, menyertai, memimpin, melindungi, bahkan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan, buat karya Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. 1 minggu kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami datang menyembah, mengagungkan nama-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan.
Kami sadar Tuhan, kalau kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami tetap mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Besar anugerah-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Ini yang kami rasakan sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh tetap melihat dan merasakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama-Mu mulia, nama-Mu yang layak disembah saat pagi hari ini ya Tuhan.
Bapa, kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Engkau sudah hadir bersama kami saat pagi hari ini. Ambil alih ibadah saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja saat pagi hari ini, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga kami pulang, kami boleh menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Segala roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami di dalam menyembah Tuhan, di dalam kami memuji nama Tuhan, terlebih lagi di dalam kami menerima firman-Mu. Kami satukan iman kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini dari tempat ini, dari hati dan pikiran kami. Biarlah hadirat Tuhan saja yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak bagi nama-Mu, dan kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Tuhan kasihi. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi bertemu di rumah Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat pagi hari ini Tuhan telah mempersatukan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bersorak bahwa Tuhan. Amin. Haleluya. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Rasakanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, satukanlah. Bukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Rasakanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari semua bergandengan tangan. Dalam satu hati bergandengan tangan, dalam satu hati di antara hari bermuara kerajaan Allah. Bukanlah
dalam keluarga kerajaan Allah. Amin. Tidak ada hubungan darah di antara kita Bapak Ibu Saudara, tapi kita satu di dalam kasih Tuhan, satu menjadi keluarga Allah. Dan pagi hari ini kita yakin dan percaya Tuhan sudah menjadikan kita menjadi pemenang-pemenang. Amin. Di dalam situasi kondisi saat ini, di dalam setiap tantangan pergumulan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Dalam segala perkara dari pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, masalah boleh ada, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga ada mendampingi kita, memberikan kekuatan. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, seberapa kita yang ada
Serta kita itu memiliki tantangan hidup, pergumulan, sakit penyakit atau apapun juga. Tetapi satu hal yang tetap kita pegang, janji firman Tuhan, iya dan amin Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia Allah yang tetap ada, tidak akan pernah tinggalkan kita. Selalu ada menopang, memberikan kekuatan. Biarlah saat pagi hari ini, apapun kondisi, keberadaan kita, pergumulan yang kita hadapi, kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Dia, sebab Dia Allah yang sanggup untuk menolong. Dia yang senantiasa ada, menyertai kehidupan kita. Tetap kita pegang janji Tuhan. Tetap kita menaruh iman harap kita hanya kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Waktu yang terindah sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan memberikan rencana yang indah bagi setiap kita. Kau Bapa yang selalu
kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Dan janji-Mu ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Pekerjaan-Mu luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh gagah perkasa bagi kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang mengingatkan kami semua ya Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam jalan-jalan-Mu saja Tuhan, untuk kami tetap dekat kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami saat ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami penuh dengan sukacita yang daripada Engkau saja ya Bapa. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu, urapi setiap umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu itu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ya, salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah kita tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita. Mari juga kita akan buka firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13 hingga ayat 16 saya akan bacakan bagi kita semua. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Taat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita yakin percaya ketika kita taat, setia, beribadah kepada Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita semua. Mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan anak-anak Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh taat setia di dalam ibadah-ibadah mereka, maka pada masa tua pun mereka tetap masih berbuah di dalam Tuhan. Ya, mereka menjadi gemuk dan menjadi segar dalam kerohaniannya, dalam jasmaninya tetap segar. Karena apa? Karena mereka berdiam di dalam rumah Tuhan. Mereka tertanam dan berakar di rumah Tuhan. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita tertanam dan berakar di rumah Tuhan. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus lebih-lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Anjuran firman Tuhan bagi kita semua untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh setia, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Untuk kita bisa menghormati hari-hari ibadah kita. Karena ibadah adalah hal yang utama. Ibadah adalah prioritas dalam hidup kita. Ibadah bukan suatu pilihan, ya. Tapi ibadah ada suatu keharusan yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan ibadah itu harus menjadi gaya hidup kita hari lepas hari, ya. Kita beribadah, berbakti kepada Tuhan hari lepas hari menjadi gaya hidup kita. Beribadah pada hari Minggu kita di rumah Tuhan, ya. Di dalam kita rumah tangga kita lakukan ibadah demi ibadah. Di dalam melakukan segala sesuatunya adalah suatu ibadah kepada Tuhan. Dalam kita bekerja, kita pun bisa itu melakukan ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hati kita tunjukkan untuk tetap berbakti kepada Tuhan. Itu adalah suatu ibadah yang indah di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita harus sungguh-sungguh mentaati Tuhan, ya. Setia kepadanya dengan kita beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Ya, maka Tuhan akan menepati janji-janjinya bagi kita semua, yaitu roti minumanmu diberkati Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, artinya apa yang kita makan, apa yang kita minum diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kita. Tidak ada lagi perempuan yang keguguran atau bahkan mandul, ya. Juga Tuhan menambahkan, dalam arti Tuhan juga akan menggenapkan umur kita, ya. Di ayat selanjutnya, umur kita Tuhan akan genapkan, dan Tuhan akan membuat musuh-musuh bangsa Israel saat itu menjadi takut kepada mereka. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyingkirkan segala hambatan-hambatan yang merintangi kita untuk kita dapat datang beribadah kepada Tuhan. Ya, tentu pasti banyak tantangan, hambatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada rasa lelah, ya, karena bekerja, rasa capek, malas, atau yang lebih parah lagi bosan, ya. Bosan. Nah, itu sudah parah lagi. Oleh sebab itu mungkin karena kedagingannya, ya, rasa kedagingannya atau daya tarik dunia yang begitu mengikat kehidupannya, ya, pola pikir yang salah sehingga mengakibatkan orang itu malas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap setia datang kepada Tuhan. Mazmur pasal 84 ayat 3 dikatakan, Mazmur 84 ayat 3, jiwaku hancur karena cinta pelataran-pelataran Tuhan. Jadi pemazmur mengatakan bahwa jiwaku hancur karena cintanya kepada pelataran-pelataran Tuhan. Mazmur 84 ayat yang ke-11 dikatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Atau lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, di depan pintu rumah Allah Tuhan, ya, daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik, orang yang tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur Bani Korah saat itu betapa senangnya dia, ya, ketika dia ada di rumah Tuhan, ya. Betapa disenanginya tempat kediaman Tuhan, ya, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, dan hati dagingku bersorak-sorai. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, hati kita penuh dengan kesenangan yang daripada Tuhan, ya, sehingga kita berbahagia ketika kita diam di rumah Tuhan dengan menaikkan puji-pujian tentunya. Ya, ketika ada di dalam rumah Tuhan bukan kita berdiam diri, tetapi harus kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan hal itu yang sangat indah di mata Tuhan.
Sebab itu ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita datang bukan untuk berdiam diri, tetapi kita datang untuk bersorak-sorai. Kita datang untuk bersukacita. Pemazmur juga katakan, aku hendak bersukacita karena dikatakan orang, aku hendak ke rumah Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ibadah sungguh penting bagi kita semua untuk kita bisa melakukannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah Daud, ya, nyanyian Daud, doa-doa Daud, di mana katakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kebajikan-kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus mengikuti kehidupan Daud. Begitu juga bagi kita semua. Biarlah segala kebajikan-kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan itulah yang mengikuti hidup kita setiap saat seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, Allah menjanjikan berkat-Nya jika kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dikatakan, ya, ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ya, 1 Timotius saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, jadi memang ibadah kalau dirasai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah memberi keuntungan besar. Dalam arti asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Oleh sebab itu Tuhan memberikan jaminannya kepada kita semua ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu jaminan secara jasmani. Ya, ketika setiap ibadah asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itu bangsa Israel, ya, ketika keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun selama 40 tahun, ya. Ternyata Tuhan memberikan pemeliharaannya kepada umat Israel. Allah menjamin kebutuhan pokok mereka, ya. Tuhan menjamin kebutuhan makanan mereka dan minuman mereka selama 40 tahun lamanya. Tuhan memberi mereka makan mana, ya, sehingga mereka tidak kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, makanan dan minuman itu dikhawatirkan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi makanan dan minuman itu tidak dikhawatirkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, setiap orang anak-anak Tuhan, kita tidak khawatir akan makanan dan minuman, karena Tuhan pasti sediakan ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian hidup kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ibadah memberikan keuntungan karena memberikan rasa puas dalam hati kita. Ya, rasa cukup dalam hati kita. Bapak Ibu, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ibadah itu memberi keuntungan bagi kita semua dengan menciptakan kepuasan di dalam batin kita, ya. Asal cukup Tuhan memberkati kita semua, pasti Tuhan melakukan apa menjadi bagiannya bagi kita semua. Jadi ibadah memberi keuntungan karena menciptakan
kepuasan di dalam diri kita semua. Kepuasan di dalam jiwa tentunya ya. Di dalam jiwa kita dipuaskan melalui puji-pujian kepada Tuhan. Jiwa kita dipuaskan melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita baca, dan yang kita lakukan setiap saat. Oleh sebab itu, keuntungan yang lain dari dalam ibadah yang disertai rasa puas, yaitu menolong kita dari rasa serakah. Ya, keuntungan lain dari ibadah yang disertai dengan rasa puas atau rasa cukup, yaitu menolong kita dari keserakahan di dalam kehidupan ini. Di dalam 1 Timotius 6 ya, ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi di dalam hal ini mereka yang ingin kaya ya, terjatuh ke dalam pencobaan. Mereka ingin kaya melakukan segala sesuatu dengan tidak halal, sehingga mereka terjerat ya dalam berbagai-bagai nafsunya ya, sehingga membuat mereka tenggelam ya, runtuh bahkan binasa. Ya, kita boleh kaya tidak? Boleh. Kita boleh kaya, tetapi kalau keinginan itu berasal dari nafsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sentuhan, biarlah kita mohon berkat yang daripada Tuhan sesuai dengan takaran yang Tuhan limpahkan bagi kita semua. Sebab itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti berikan semuanya itu bagi kita semua. Oleh sebab itu dengan kita beribadah kepada Tuhan, menciptakan, menolong kita dari rasa serakah. Ya, dalam hal ini dalam nafsu ya, terjerat dalam nafsu, berbagai-bagai nafsu ya, yang hampa, nafsu yang hampa. Sebab itu, itulah keuntungan kita ketika kita datang beribadah, menolong kita dari keserakahan di dalam hidup ini. Keuntungan kita dalam hal kita beribadah kepada Tuhan, menolong kita dari cinta akan uang. Ya, kita sadar kalau kita cintakan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang, akar dari segala kejahatan. Oleh sebab itu banyak orang yang memburu uang dan mereka telah menyimpang dari iman mereka, ya. Mereka telah menyimpang dari iman mereka dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Mereka mencari uang dengan sebanyak-banyaknya, ternyata juga ada akibat-akibat yang harus ditanggung juga, ya. Karena salah di dalam mencari uang, ya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bukan kita yang berburu uang, tetapi uang itu akan datang kepada kita. Kalau kita berburu uang, maka uang itu akan terbang. Karena uang ada sayapnya, kata firman Tuhan ya. Kalau kita kejar-kejar, ya akan lari, terbang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah mintalah pertolongan yang daripada Tuhan, segala sesuatunya jangan sampai kita menjadi cinta akan uang. Tetapi uang itu kita kelola untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapapun yang ada di dalam hidup kita, yang Tuhan percayakan, berkat-berkat itu biarlah kita kelola untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, lalu ayat selanjutnya. Mereka menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi menyiksa diri, ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, keuntungan kita dalam hal beribadah menolong kita dari goncangan jiwa, ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 5, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Timotius 6 ayat yang kelima dikatakan itu menolong kita dari goncangan jiwa, ya. Kita mengira, wah dengan kita setia beribadah, maka berkat Tuhan itu langsung datang kepada kita, ya. Sehingga hal itu membuat kita kalau tidak terjadi menjadi kecewa adanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang saat ini dalam menghadapi pandemi menjadi stres, ya.
menjadi stres, bahkan hampir depresi, bahkan depresi adanya. Oleh sebab itu, stres itu bisa menyerang roh manusia, ya. Stres bisa menyerang roh. Stres itu bisa menyerang jiwa, ya. Bahkan stres bisa menyerang jasmani kita. Kenapa stres bisa menyerang roh kita, ya? Kalau kita menghadapi masalah yang begitu berat, kita menjadi stres, bahkan kalau sampai depresi, itu bisa menyerang roh kita, dalam arti kerohanian kita akan kendor di dalam Tuhan, ya. Kita menghadapi masalah yang begitu berat, membuat rohani kita menjadi kendor di hadapan Tuhan, membuat orang tersebut bisa menjauh daripada Tuhan karena rohnya tidak kuat, karena rohnya tidak teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, bila kita memperbaharui roh kita supaya roh kita kuat di dalam Tuhan. Stres juga bisa menyerang selain roh, ya. Roh itu untuk berhubungan kita dengan Tuhan, roh untuk bersaksi, ya, menjadi alat kesaksian kita ketika Tuhan panggil kita nanti. Roh itu yang bersaksi dalam diri kita kepada Tuhan. Juga jiwa, ya. Stres bisa menyerang jiwa, dalam arti jiwa ini terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, ya. Pikiran kita menjadi kacau, perasaan kita tidak mood, ya. Kehendak kita tidak mau melakukan apa-apa, ya, pasrah saja, ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Mau melakukan ini takut, melakukan itu takut, ya, karena kehendaknya sudah diserang oleh namanya stres. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dalam Tuhan, biarlah bangkitkan jiwa kita di dalam Tuhan. Kita harus terus berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita tertekan di dalam jiwa kita. Mari kita buka dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, pemazmur saat itu menjadi gundah gulana, ya. Ketika ada segerombolan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mengata-ngatai dia, di mana Allahmu? Di mana Allahmu yang sanggup menolong engkau? Ya, sepanjang hari, ya, gerombolan itu mengata-ngatai dia. Sehingga ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Dia menangis di hadapan Tuhan. Ya, setelah itu, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Jadi dia mengingat kembali, ya, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ya, dalam kepadatan manusia, berjalan maju dalam kepadatan manusia. Kepadatan manusia adalah masalah-masalah yang ada di luar kita. Stres, ya. Ketika seseorang ingin ke pasar, ya, ketika hari puasa menjelang lebaran, pasti sulit untuk bergerak. Pasar itu penuh, ya, berjubel dengan banyak orang. Sulit untuk bergerak, untuk maju, ya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa berjalan maju dalam kepadatan manusia? Tentu yang pertama kita harus tanggalkan apa yang namanya beban dan dosa yang ada di dalam hidup kita, ya. Beban hidup kita harus tanggalkan, dan dosa yang ada di dalam hidup kita harus kita tanggalkan supaya kita bisa berjalan maju dalam kepadatan manusia, ya. Untuk kita bisa berjalan maju dalam kepadatan manusia, tentu ada fokus arah yang jelas, yaitu kita datang kepada Tuhan, ya.
Oleh sebab itu, arah yang jelas fokus kita itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah fokus, maka segala apa yang menjadi beban hidup kita, dosa kita harus tanggalkan. Dan dibutuhkan juga yang namanya iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menepis segala keraguan-raguan dalam kita berjalan maju dalam kepadatan manusia. Tentu banyak kekhawatiran, ya. Aduh, bakal sampai enggak nih ya, bakal pada tujuan. Sebab itu kita harus terus berjalan maju dalam kepadatan manusia. Dan mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Bukan hanya berjalan maju, bagaimana caranya supaya kita menjadi yang pertama datang ke rumah Tuhan, sampai ke rumah Tuhan. Ya, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Ini yang penting ketika kita menghadapi masalah yang begitu besar, biarlah kita datang kepada Tuhan, melangkah ke rumah Tuhan, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan, tentunya dengan adanya suara sorak-sorai dan nyanyian syukur kepada Tuhan. Dan kita terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah pengharapan dalam hidup kita semua. Dan tentunya juga kita harus tetap bersyukur dalam apapun yang Tuhan mau rancangkan dalam hidup kita semua. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6, Mazmur 84 ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah yang besar, kita harus, kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Ya, kekuatan kita harus ada di dalam Tuhan, supaya kita bisa kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Kita memiliki hasrat untuk datang kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, dan pada hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Biarlah perjalanan kerohanian kita di dalam Tuhan semakin hari semakin kuat, ya, semakin lama semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jangan perjalanan kita semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin kita kendor, ya, bahkan jauh daripada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kerohanian kita minta Tuhan kuatkan supaya kita tetap melangkah di dalam jalan-jalannya Tuhan saja. Kalau orang semakin tua, ya, semakin kalau berjalan makin capek, ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, baik tua muda, perjalanan kerohanian kita semakin hari bukan semakin capek, tetapi harus semakin lebih giat lagi di dalam Tuhan, menjadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Kerohanian kita harus seperti grafik yang naik dan naik, walaupun naiknya lambat, ya, tapi pasti itulah yang Tuhan mau, supaya kita, kerohanian kita naik dan naik. Ya, jangan sampai kerohanian kita seperti roda yang berputar, ya. Ketika ada di atas, luar biasa ya, tiba-tiba langsung di bawah. Ketika berhenti roda tersebut, dia tidak bisa berputar lagi, kecuali ada yang menggerakkannya kembali. Ya Bapak Ibu yang sentuhan, biarlah kerohanian kita terus hari semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam kita menghadapi setiap masalah kehidupan ini, biarlah kita tentu harus ramah terhadap Tuhan. Hubungan kita harus baik kepada Tuhan, maka segala masalah itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Kuncinya itu hubungan kita harus ramah dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang ramah kepada Tuhan adalah orang yang setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang setia dalam rumah Tuhan, supaya kita menjadi kuat adanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kepada Tuhan dengan setia dalam rumahnya membuat kita menjadi kuat di dalam menghadapi angin ribut. Dalam kita menghadapi badai kehidupan ini, kita akan menjadi kuat. Kenapa? Karena kita setia datang kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah kepada Tuhan.
Bahkan dalam hal ini kita akan menjadi berhasil. Apa yang kita kerjakan akan menjadi berhasil dan beruntung di dalam Tuhan, bahkan berbuah-buah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita yakin percaya bahwa kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah itu. Ada janji Tuhan bagi kita semua. Dan janji itu pasti digenapi bagi kita semua. Yang penting biarlah ada kepuasan di dalam jiwa kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Dengan jiwa kami yang hancur ya Tuhan, yang merindukan pelataran-pelataran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu berdiam dalam rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rumah-Mu dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Lebih baik 1. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, inilah ya Tuhan jadi kerinduan kami dan komitmen kami kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami ada dalam pelataran-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan, berkat kemurahan, kebajikan yang daripada Engkau selalu mengikuti kami ya Tuhan ketika kami datang kepada-Mu dalam ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati. Haleluya Yesus. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami ya Tuhan tertanam dan berakar di dalam rumah-Mu ya Tuhan, di dalam pelataran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami ya Tuhan selalu menikmati berkat-berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami menikmati segala kebajikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami ya Tuhan, dalam kami beribadah disertai dengan rasa puas yang daripada Engkau ya Tuhan, rasa cukup ya Tuhan. Maka Tuhan memberkati semuanya itu ya Tuhan, dalam segenap hidup kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kehidupan kami, untuk kami lebih lagi setia dan taat kepadamu dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Baik ibadah kami dalam rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, baik dalam ibadah-ibadah kami dalam rumah tangga kami ya Tuhan, dalam membangun mesbah keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami lakukan ya Tuhan dengan penuh kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kukasihi. Pagi hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saat angin badai ribut itu ada menerpa hidup kita, kita tahu kemana harus kita lari. Satu hari di pelataran Tuhan lebih berarti daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah firman itu termeterai di dalam hati kita, supaya kita tetap kuat, iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman saat pagi hari ini yang perlu disampaikan. Ibadah sepekan di tempat ini ada ibadah DMB setiap hari Selasa. Setiap minggu kedua dan keempat itu dimulai jam 6:30. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang dewasa muda bisa hadir. Untuk persekutuan doa umum setiap hari Rabu jam 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita datang di bawah kaki Tuhan, membawa setiap doa-doa kita pada Tuhan. Lalu ibadah WBI hari Jumat ini ada ibadah spesial Bapak Ibu Saudara. Khusus untuk WBI ada ibadah dalam menyambut kemerdekaan di gereja jam 6 sore. Dress code-nya atasan bisa kaos warna putih ataupun merah. Kita akan mengadakan perlombaan-perlombaan. Lalu ibadah Yud dan BAM itu setiap hari Sabtu jam 6:30 di gereja. Dan juga ada ibadah UMAS, itu 1 bulan sekali di minggu keempat setiap hari Kamis jam 10 siang. Jadi oma opa bisa sama-sama hadir, diberkati lewat ibadah UMAS. Ada juga ibadah sekolah minggu, hari Minggu pagi jam 9 di gereja. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara yang punya anak ataupun oma opa yang ada cucunya bisa sama-sama diajak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam pekan ini. Ada Bapak Sabar Hutagalung, Ibu Yenita, Ibu Kristiana, Ibu Nena, Ibu Ruth Dewi, dan Saudara Jason. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini ada admin WhatsApp gereja, Bapak Ibu Saudara bisa catat, bisa bergabung di dalamnya untuk menerima info-info ataupun pengumuman-pengumuman dari gereja. Itu aja pengumuman, nanti doa berkat, doa penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan perkatakan visi dan misi kita. 1, 2, 3. Menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah, penjangkauan, persekutuan, pemuridan, penyembahan, pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, beri yang terbaik ya Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus.
Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua ya Tuhan. Untuk kami lebih lagi mencintai Engkau ya Tuhan. Untuk kami lebih lagi ya Tuhan mencintai rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tertanam dan berakar di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami memberi yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Kami memberi yang terbaik untuk rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Kami memelihara rumah-Mu yang kudus supaya indah, bersih dan sebagainya Tuhan. Supaya Tuhan hadir dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kau hadir dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Engkau adalah kudus adanya ya Bapa. Sebab itu biarlah hidup kami kudus adanya ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, kami akan meraih janji-janji-Mu ya Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh cinta akan Engkau, sungguh cinta akan rumah-Mu ya Tuhan, maka berkat Tuhan akan diberikan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam pekan ini kami serahkan buat Bapak Sabar Hutagalung, buat Saudara Jason Pratama ya Tuhan, buat Ibu Yenita, buat Ibu Kristiana, buat Ibu Nena, Ibu Ruth ya Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun dalam pekan ini ya Tuhan. Dengan berkat jasmani, berkat jiwani dan rohani selalu dilimpahkan dalam segenap hidup mereka semua ya Tuhan. Biarlah sukacita dan sejahtera dilimpahkan atas kehidupan mereka yang berulang tahun ya Bapa. Biarlah mereka sungguh-sungguh cinta akan Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh cinta akan rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadikan umat-Mu di GBI Rangkas Bitung menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah di dalam Engkau saja ya Tuhan. Tuhan menolong kami semua ya Tuhan. Tolong kerohanian kami ya Tuhan. Biar rohani kami semakin hari semakin naik dan tidak menjadi turun ya Tuhan. Semakin hari semakin kuat dan tidak menjadi lemah ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami yakin percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami boleh melalui setiap masalah demi masalah ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami saat ini Tuhan berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Kami serahkan buat Bapak Budi Setiawan, buat papanya Ibu Pencil, dan jemaat-Mu yang lainnya Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan yang sempurna bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk pelayanan Bapak PDM Sugandi yang ke Tenjo ya Tuhan pada saat ini ya Bapak. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan. Yang nama Tuhan terus ditinggikan, dipermuliakan dalam apapun yang dikerjakan ya Tuhan, dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk pelunasan tanah gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Juga untuk surat-suratnya Tuhan, Tuhan menolong semuanya ya Bapa, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh melayani Engkau ya Tuhan, karena kami mengasihi Engkau ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan kesehatan kami semua ya Tuhan. Biar tubuh kami boleh menjadi sehat, jiwa kami menjadi sehat ya Tuhan. Roh kami ya Tuhan menjadi menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan, untuk kami dapat melayani Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati rumah tangga kami ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Kau akan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung selalu ya Tuhan. Dalam apapun yang kami cita-citakan dalam hidup kami ya Tuhan, Tuhan menolong semuanya Bapa. Berkaryalah atas kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati setiap pelayanan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau akan membuat kami menjadi naik dan tidak menjadi turun ya Bapa. Kau membuat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Kami akan meraih setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh melakukan segala perintah-Mu dalam hidup kami, dalam ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan, kami mau tetap melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan, pada ke tempat kediaman-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan untuk selama-lamanya dalam segenap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu ya Tuhan yang memberikan kesegaran bagi jiwa kami ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan yang memulihkan hidup kami ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan memberikan kesembuhan bagi kami semua ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, lebih lagi dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Memimpin semuanya ya Bapa. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan, pimpin dalam perjalanan pulang kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan sosial, persembahan kolektif,
proyektor ya Tuhan, persembahan untuk pembelian tanah gerejamu, diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati sesuai dengan takaran yang Tuhan limpahkan bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami akan pulang ya Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati penuh ucapan syukur kepadamu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat yang daripada Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih sayang dari Yesus Kristus dilimpahkan atas hidupmu, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.